Bentuk hiburan untuk orang yang terkena musibah, tadi bahasa Arabnya adalah inna lillahi ma'akhadha walillahi ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Isbir wahtasib. Nah, sekira kita bisa melantunkan itu, silakan dilantunkan itu. Kita ulang, inna lillahi ma'akhadha walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Isbir wahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa yang ia ambil, sesungguhnya milik Allah juga apa yang Allah berikan. Dan masing-masing itu ada jatah waktunya, kapan diserahkan, kapan diambil. Sehingga manusia harus ridho dengan ketetapan ini, karena semua itu adalah milik Allah. Allah punya hak kapan menyerahkan, kapan mengambil. Maka yang dapat titipan akhirnya sekarang diambil, sabarlah, tahan emosi, jangan protes. Ridho kepada ketetapan Allah, ada hikmahnya, dan berharaplah pahala. Nah, itu diantara terjemahannya. Kalau kita menyampaikan hiburan tidak pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa kita boleh. Misal kagem Allah, semua yang Allah ambil, kagem Allah, apa yang Allah paring nih. Setelah ini pun wonten jatai, kapan diberikan, kapan dipundhut. Mugi kita sami sabar berharap pahala, kaparingan gantos enggak langkung sae, atau senada dengan itu disusun bahasa kita, disilahkan. Itu merupakan bahasa hiburan untuk orang yang terkena musibah. Maka orang yang terkena musibah, dia sabar. Caranya, ketika dapat musibah langsung menyatakan ini takdir. Kedua, berbaik sangka kepada Allah, mesti ada kebaikannya. Yang ketiga, mengambil pelajarannya untuk ujian, ketundukan kepada Allah, mengingatkan dosa supaya tobat, lalu ridho. Itulah namanya sabar. Makanya orang yang sabar dapat pahala tidak bisa dihitung. Makanya katakan qadarullah ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Allah mahmudun fi kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlina khairan minha. Itu ucapan ketika orang terkena musibah. Ini takdir dari Allah. Semuanya ada ketetapannya. Milik Allah apa yang ia ambil, milik Allah apa yang Allah berikan. Saya ridho dan sabar, ya Allah berilah kami pahala di musibah ini dan ganti lebih baik. Itu namanya bentuk kesabaran di dalam terkena musibah. Siapa yang bisa seperti itu akan diberikan pahala, akan dihapus dosa, ditinggikan derajat. Kemudian pelajaran berikutnya dari poin-poin di atas, ketika orang belum tahu supaya tanya. Nabi SAW bercucuran air mata, kesan umum itu ketika ada kematian dianggap air mata ratapan. Tapi karena cucuran air mata itu macamnya banyak, orang tidak bisa menilai, kecuali harus tahu permasalahannya. Maka siapa yang tahu jangan menduga. Tapi siapa yang tidak tahu tanyalah. Itulah sahabat tanya, air mata apa ini dari Nabi SAW? Jawabnya air mata kasih sayang. Untuk menolak bukan air mata ratapan. Yang Allah berikan rasa sayang kepada siapa yang punya rasa sayang. Karena yarhamullahu min ba'di ar-rahama, Allah akan merahmati kepada hambanya yang punya rasa kasih sayang.
Maka tetesan air matanya Nabi SAW itu bahkan air mata kasih sayang. Mata bercucuran, hati susah, tapi mulut terkendali. Lalu mengambil pelajaran dan doa. Itu merupakan air mata kasih sayang. Maka tidak mengapa ketika ada orang yang mati karena rasa sayang, orang bisa susah, asalkan ridho terkendali, nangis gak mengapa. Semisal kisahnya Asma bintu Umais, istrinya Ja'far. Ja'far itu saudaranya Ali. Ketika di Madinah, tahun 7 datang hijrah dari Habsyi, 2 tahun berikutnya suami meninggal, itu keluarga pejuang Pol. Islam harus hijrah ke negeri jauh, lalu pindah ke Madinah, sampai di sana 2 tahun, ternyata suami meninggal di tempat yang masih asing, ngopeni anak-anak. Apabila mereka itu susah nangis itu wajar, sampai itu nangisnya 3 hari. Dibiarkan oleh Nabi SAW. Setelah itu dikatakan, setelah hari ini saudaraku jangan ditangisi lagi. Mananya susah ya susah, tapi terkendali, jangan berterusan. Makanya tangis air mata yang kayak begitu itu bukan ratapan, maka butuh bisa dibedakan mana tangis ratapan juga mana tangis kasih sayang. Karena juga ada tangis lain, tangis haru dan macam-macam. Itu kasusnya itu sangat banyak. Makanya ketika memberikan penilaian harus tahu permasalahannya dulu. Nah, dengan demikian nanti akan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan berkaitan meninggalnya cucu Nabi SAW. Ternyata cukup banyak memberikan pelajaran-pelajaran penting untuk kita semuanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.